Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang ke video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Nah, tahun sebelumnya atau tahun 2020 aku sudah pernah juga buat video-video pembelajaran untuk persiapan UTBK di tahun 2020. Namun setelah itu aku libur, maksudnya tidak membuat video lagi. Baru tahun ini di 2021 aku buat video lagi tentang UTBK 2021. Seperti biasa, aku hanya akan membahas tentang bahasa Indonesia di bagian TPS atau tes potensi skolastik. Nah, karena sudah beberapa video aku di tahun sebelumnya yang membahas tentang ejaan seperti tanda baca, huruf kapital, angka dan bilangan, dan sebagainya, maka di tahun ini aku akan lebih fokus kepada pembahasan soal-soal ataupun bagaimana trik-triknya dalam membahas soal itu supaya kalian tuh cepat gitu ya kalau ada soal panjang yang teksnya panjang. Nah, di sini aku akan membahas tentang ejaan dulu, soal-soal ejaan yang kemudian aku juga akan berikan alasannya mengapa jawabannya seperti itu. Langsung saja tanpa memperpanjang babi bu bebo kita, ini soal pertama. Nah, di soal ini kita bertemu dengan 5 kalimat pada satu paragraf yang pertanyaannya adalah kesalahan penulisan huruf. Nah, kesalahan penulisan huruf terdapat pada kalimat A, kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, atau kalimat 5. Nah, kita analisis satu persatu ya. Di kalimat 1, produksi minyak mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2018. Nah, tidak ada kesalahan di sini. Hanya ada satu kalimat, satu huruf yang kapital yaitu pada P, produksi di awal kalimat. Jadi tidak perlu diperbaiki, sudah sangat benar. Kalimat kedua, kondisi ini berarti awal dari penurunan, juga tidak ada masalah. Di kalimat ketiga, ini bisa menjadi pencetus suatu resesi energi global, konflik antar negara yang memperebutkan lahan minyak, dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini nih yang salah nih di kalimat ketiga. Kenapa? Karena ada kata energi global yang hurufnya dikapitalkan pada huruf E dan huruf G. Kenapa dia harus dikapitalkan padahal tidak ada alasan yang cocok untuk dikapitalkan ya. Seperti pada video aku tentang huruf kapital, ada beberapa alasan huruf itu dikapitalkan seperti nama orang, jabatan, geografis, apalagi ya, institusi, lalu agama, suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya itu. Nah, di sini energi global tidak merujuk pada alasan apapun, dia hanya sebagai kata biasa. Jadi cukup ditulis kecil saja. Jadi E-nya kecil, G-nya juga kecil. Nah, itulah tadi jawabannya untuk kalimat 3 atau opsi C. Jadi di opsi 4 dan opsi kelima tidak ada masalah karena teman-teman bisa lihat di sini. Kapitalnya hanya pada huruf di awal kalimat saja, pada huruf M, minyak, dan huruf K pada kedepannya. Jadi tidak ada alasan lain selain kalimat ketiga. Oke? Kalimat atau nomor kedua adalah kekurangan tanda koma terdapat pada kalimat berapa dengan soal yang masih sama dengan nomor 1. Jadi kita lihat komanya. Ada beberapa hal yang membuat suatu koma harus hadir dalam sebuah kalimat, seperti rincian, lalu misalnya untuk memisahkan antara subjek dengan predikat jikalau frasa itu merupakan penjelas dari subjek. Ada juga alasan gelar, ada pula alasan apa lagi ya, banyak alasan-alasan untuk penambahan koma. Nah, di sini kita
akan bertemu jawabannya pada kalimat 3. Langsung saja ya aku bahas kalimat 3. Kenapa? Karena di sini ada keanggotaan yang terdiri atas 3 hal, yaitu ini nih, pencetus suatu resesi energi global, itu yang A ya. Konflik antar negara yang memperebutkan lahan minyak, yang kedua itu. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi. Jadi ada 3 hal. Nah, jikalau ada keanggotaan yang terdiri atas tiga unsur, kita harus menambahkan koma sebelum kata dan. Contoh juga, saya membeli atau saya menyukai warna merah, kuning, dan biru. Nah, itu ada 3 unsur. Tapi jika kita hanya memiliki 2 unsur di dalam satu kalimat, kita cukup mengatakan atau menambahkan kata dan tanpa tanda koma. Saya menyukai warna merah dan kuning. Nah, seperti itu. Jadi di kalimat 1, 2, 4, dan 5 tidak ada alasan untuk menambahkan tanda koma. Selanjutnya, pada nomor 3, kesalahan penulisan kata terdapat pada kalimat berikut ini. Nah, kecuali berarti kita cari yang salah. Nah, ada A. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, kalau di sini kalau kita diminta untuk memperbaiki kata ya. Kecuali. Nah, kita bisa melihat pada huruf kapitalnya, apakah kapitalnya sudah benar, ataukah mungkin penambahan imbuhan atau penambahan preposisi, atau juga bisa jadi penambahan unsur-unsur terikat seperti itu. Jadi kita harus melihat banyak hal tentang penulisan suatu kata, tidak hanya tentang kapitalnya aja ya. Nah, kita lihat satu persatu pada opsi A. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Ini kita cari yang benar ya, karena pertanyaannya kesalahan lalu kecuali. Nah, saudara itu dikapitalkan. Benar nih kapital, karena kita merujuk kepada orang yang berhadapan dengan kita. Seperti kata saudara, juga kata Anda. Tapi yang A ini salah. Kenapa? Karena ada kata terima kasih yang tanpa spasi atau tidak dipisahkan. Terima kasihnya digabung. Jadi itu salah. Lalu yang opsi B, kita berharap upaya kerjasama ini dapat berlanjut. Nah, teman-teman harus membuat kata kerjasama ini dipisah, karena kata kerja dan kata sama itu merupakan 2 kata bebas yang tidak perlu digabungkan, karena tidak ada imbuhan yang melekatkan mereka berdua. Jadi kerja, spasi sama. Yang C, pada subjudul, tertulis kata serapan dari bahasa daerah. Nah, di sini ada kata pada subjudul. Subnya digabung dengan judul. Bener nggak? Bener. Kenapa? Jadi ada aturan bahwa jika ada kata terikat, sub itu terikat bertemu dengan judul kata bebas, ketika digabungkan dia harus melihat 2 syarat dulu. Jikalau yang syarat pertama ya, jikalau kata yang terikatnya itu dan kata bebasnya itu tidak menunjukkan identitas seperti nama negara, nama agama, nama tempat atau sebagainya, itu harusnya disambung saja seperti subjudul. Judul kan tidak ada menyatakan apapun ya, subjudul. Juga kata antar, misalnya antar kota. Mobil itu mengantar penumpang antar kota. Nah, antar dengan kota itu harus digabung karena kata kota tidak menyatakan identitas apapun. Nah, beda dengan antar Jambi misalnya, saya kan dari daerah Jambi. Mobil ini mengantar penumpang antar Jambi. Nah, antar sama Jambi harus dipisah dengan cara antar lalu dipisahkan dengan tanda hubung, lalu ditambah dengan kata Jambi yang menggunakan huruf kapital J. Jadi begitu antar kata hubung Jambi. Karena kata Jambi menyatakan geografis. Oke, yang D. Kompetisi tersebut dilakukan antar unit
kerja di perusahaan. Teman-teman bisa lihat ya, kata antar unit ini dipisahkan dengan tanda hubung. Kenapa? Padahal kata unit tadi tidak menyatakan identitas apapun, ya kan, seperti negara juga bukan, nama daerah juga bukan, agama juga bukan. Jadi harusnya antar unitnya digabung saja. Yang Anda harus bertanggung jawab. Nah, nih kata bertanggung jawab nih yang harus kita tandai. Kenapa bertanggung jawabnya digabung? Harusnya bertanggung spasi jawab. Karena imbuhan ber hanya lengket pada kata bebas satu, yaitu tanggung. Yang keduanya si jawab itu bebas, tidak terikat pada imbuhan apapun. Jadi bertanggung lalu dispasikan jawab. Gitu. Jadi yang tidak mengalami kesalahan apapun pada kata atau pada opsi C. Jadi subjudulnya sudah benar. Ya, jadi hanya sekian untuk sesi sekarang. Kita akan bertemu lagi di soal-soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.